Tapi kembali lagi pada saat kita di sini mengeluarkan suatu keputusan, itu kan keputusan anggota DPRD. Walaupun kita suka tidak suka, masyarakat yang menilai, yang menjadi terkubu-kubu. Di saya, di kami, apalagi saya anggota DPRD, saya tidak memiliki kubu untuk saat ini. Kubu saya adalah masyarakat kota. Ya, jadi kita di DPRD, fraksi kita di DPRD memperjuangkan hak-hak masyarakat siapapun itu. Saya berpikir cari orang-orang di bawah masyarakat kota yang haknya masih tidak dipenuhi oleh pemerintah daerah melalui APBD pemerintah daerah. Betul. Cari orangnya. Sekarang orang-orang kami mencari orang-orang tersebut. Tidak peduli latar belakangnya apa. Nah, saya selalu mengutarakan kok. Jadi teman-teman tahu kalau pada saat saya tidak setuju dengan suatu kebijakan, harusnya tahu teman-teman. Pemerintah juga tahu karena saya selalu berbicara. Saya tidak diam apa tidak. Pada saat saya tidak setuju dengan suatu kebijakan, saya berbicara. Tapi kembali lagi kami tahu dari aturan dan undang-undang yang ada, kami memiliki keterbatasan. Saya memiliki keterbatasan dalam memperjuangkan. Tapi saya berbicara. Menurut saya pemerintah yang ini saya tidak setuju karena tidak pro rakyat. Alasannya A, B, C, D. Saya punya solusinya. Saya selalu memberi solusi dengan kebijakan yang saya kritik. Selalu. Assalamualaikum, hai Sobatin, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam Kopi Times, obrolan santai yang positif, inspiratif, dan juga membangun. Dan saat ini kita akan bertemu dengan salah satu wakil rakyat dari Kota Probolinggo. Beliau periode kali ini di 2019-2024 menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo. Dan beliau adalah Bapak Fernanda Zulkarnain BSE MSCS. Sobatin, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Fernanda Zulkarnain BSE MSCS, Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mbak Tini. Kita ketemu lagi. Ketemu lagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke. Bapak, kita akan ngobrol tentang satu topik, yaitu ya agak santai lah ya, tentang 3 tahun Bapak Fernanda mengabdi selaku wakil rakyat di DPRD Kota Probolinggo. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu review saat anggota DPRD Kota Probolinggo dilantik pada tahun 2019. Setelah melihat tayangan tadi Bapak, begitu sakralnya ya pelantikan menjadi seorang wakil rakyat, utamanya di DPRD Kota Probolinggo ini. Ada nggak sih Pak motivasi atau self motivation dari Bapak Fernanda sendiri pada saat itu sebelum positif, sebelum mantap untuk menjadi wakil rakyat? Ya, saya juga baru pertama ya, baru pertama juga jadi anggota DPRD, dilantik juga baru pertama. Ya menurut saya pelantikannya ya biasa-biasa saja menurut saya. Ya mungkin ya seperti itu. Cuman memang yang menjadi tanggung jawab adalah setelah kita dilantiknya itu. Jadi memang kalau kita bicara flashback yang lalu itu memang sebenarnya amat sangat singkat. Saya untuk meneguhkan hati juga untuk menjadi calon pada saat dia calon anggota DPRD sangat singkat karena kan sebelum periode sebelumnya masyarakat Kota Probolinggo tahu saya dicalonkan menjadi calon wali kota oleh partai saya dan beberapa partai lainnya. Betul. Dan pada saat itu masih belum menjadi takdir kami untuk menjadi wali kota dan intersepsinya yang singkat itu kurang lebih itu bedanya nggak sampai 1 bulan itu untuk harus memutuskan kalau ingin menjadi calon anggota DPRD. Waktu itu memang dari posisi waktu yang amat singkat itu ya saya istikharah juga kemudian memantapkan hati untuk menjadi calon anggota legislatif
hanya karena satu motivasinya. Waktu saya masih menjadi calon wali kota kan saya amat sangat sering sekali turun ke masyarakat ke bawah. Ya di samping mensosialisasikan apa yang ingin saya persembahkan untuk masyarakat kota, juga untuk memberikan mereka motivasi bahwa keadaan bisa menjadi lebih baik di Kota Probolinggo. Itu jadi sudah sering sehari itu saya pagi sampai malam tuh ketemu dengan mereka di banyak titik kan. Setelah Allah mentakdirkan lain, ya jalan satu-satunya untuk bisa membantu memperjuangkan hak-hak mereka adalah ikut di dalam suatu pemerintahan. Jadi kalau kita di luar pemerintahan amat sangat sulit sekali kita untuk ingin membantu untuk mendengarkan aspirasi mereka, memperjuangkan hak-hak mereka. Jalan satu-satunya adalah di dalam pemerintahan. Jalur di dalam pemerintahan hanya dua, yaitu mengabdi menjadi abdi negara seperti ASN, atau kita jalur politik menjadi kepala daerah atau menjadi anggota DPRD. Gitu. Jadi motivasinya memang benar-benar dari masyarakat murni gitu ya Pak ya, bahwa melihat inspirasi mereka yang belum tersampaikan dan segala macam yang seperti itu. Betul sekali. Dari aspirasi mereka yang ingin kita perjuangkan itu. Kalau dari pribadi sendiri nih Pak, apakah ada yang keluarga ya, bagaimana bentuk dukungannya pada saat itu? Kan pada saat itu kan memang intervalnya sangat singkat. Dari pemilihan wali kota, kemudian pada saat itu masih belum ditakdirkan, kemudian harus putar badan untuk masuk ke menjadi wakil rakyat atau anggota DPRD. Nah itu pasti kan ada pertimbangan-pertimbangan baik dan buruknya dari keluarga. Bagaimana motivasinya Pak waktu itu? Ya memang dari keluarga itu tidak banyak keluarga yang memberikan memberikan masukan atau pendapat mereka, karena memang waktunya amat sangat singkat sekali. Cuman memang saya ingat waktu itu bapak saya itu sempat berkata bahwa tidak usah maju di DPRD. Jadi bahasanya bapak saya itu bicara, lu kan kamu sudah mencalonkan wali kota. Betul. Nah, masa contohnya itu bahasanya bapak saya itu saya masih ingat, sudah menyalonkan petinggi istilahnya, kalah terus mau nyalonkan ketua RT, katanya seperti itu. Buat apa? Kalau memang ada kesempatan bisa dicoba lagi. Saya waktu itu berpikir cuma satu, motivasi saya itu satu, bagaimana yang ingin saya perjuangkan bisa saya perjuangkan. Dalam hal ini kebutuhan masyarakat, hak masyarakat ya. Jalan satu-satunya masuk di pemerintahan. Nah pada waktu itu pintu yang masih ada pintu terbuka itu adalah melalui DPRD. Saya bicara sama bapak saya ingat tuh bahwa itu kan hanya sekedar nama, jabatan tuh nama. Mau wali kota, mau anggota DPR, mau ketua RT, ketua RW itu hanya sekedar nama, gitu. Mereka juga mengabdi, ketua RT, ketua RW juga mengabdi. Untuk masyarakat siapa yang mau sekarang? Berapa sih tunjangannya ketua RT itu, dan bagaimana mereka mengurusi itu sama, mereka juga mengabdi. Anggota DPR pun mengabdi. Jadi saya tidak berbicara masalah nama jabatan, tapi bagaimana saya bisa mengabdi. Dan saat itu jalan yang ada ini ya dibilang terbuka tertutup kita kan nggak tahu. Nah, waktu itu kan masih calon, tapi jalan yang ada, dan saya memantapkan, saya istihoro juga bahwa masuk di jalan legislatif. Gitu. Jadi saya memantapkan hati sampai akhirnya keluarga itu ya kalau memang itu yang terbaik katanya silahkan saja. Jadi bapaknya Bapak Fernanda yang benar-benar kekeh ya. Ngapain seperti itu ya? Ya, setelah melihat keberhasilannya bahwa putranya masuk dalam anggota DPRD, bagaimana responnya Pak? Awal itu biasa. Jadi awal saya terpilih itu biasa. Bapak saya mulai berbicara tentang anggota DPRD pada saat saya mampu membantu mengemban amanah aspirasi masyarakat di bawah itu kita perjuangkan dan berhasil. Nah itu yang bapak saya mulai terbuka berbicara masalah bagaimana politik, bagaimana anggota DPRD. Jadi walau awal dilantik biasa. Waktu itu beliau juga tidak hadir di pelantikan karena buat kami biasa. Di kami tuh anggota DPRD awal tuh ya anggota DPRD ya sudah biasa. Itu memang. Jadi tidak ada yang, menurut saya tidak ada yang saklar juga. Kita dilantik, kita disumpah itu kan bagian dari proses kita, iya itu aja. Oke. Di awal menjabat
sebagai wakil rakyat di tahun 2019 waktu itu. Bagaimana Bapak melihat dinamika politik di tahun itu? Ya memang di awal tahun itu saya banyak mempelajari dan membaca, karena terus terang saya juga baru 1 periode bagaimana DPRD. Ya memang dinamika itu ada, karena memang kita anggota DPRD kan terpetak-petak bagian dari fraksi masing-masing yang harus kita hormati. Jadi setiap fraksi adalah perpanjangan tangan partai masing-masing yang mungkin memiliki tujuan perjuangan yang berbeda-beda. Ya, jadi dinamika itu ada tentunya. Tapi kembali lagi pada saat kita di sini mengeluarkan suatu keputusan, itu kan keputusan anggota DPRD. Walaupun kita suka tidak suka, masyarakat yang menilai. Fraksi ini tidak suka dengan keputusan ini, walaupun tetap berjalan dan disahkan misalkan. Jadi dinamika itu ada, dan saya menghormati penuh dengan dinamika itu dengan keputusan teman-teman yang lainnya. Oke, kalau melihat dari dinamika di masyarakat sendiri nih Pak, kan tidak semua masyarakat atau warga Kota Probolinggo pada saat itu mendukung salah satu anggota DPRD, misalnya Pak Fernanda itu kan pasti ada yang Pak Fernanda nih maju, ngapain sih ini gitu kan? Apa yang kiranya bisa dilakukan? Melihat dinamika di masyarakat atau di kalangan netizen ya, kalau misalnya kita ngomong media sosial itu, bagaimana Bapak menyikapinya waktu itu? Ya kita memberi pengertian kepada mereka. Tentunya ada yang menerima, ada yang menolak ya. Ya betul. Tentunya ada yang tidak mudah. Ada teman-teman yang memang pendukung kita kadang-kadang melihat situ buat apa-apa, tapi kita memberi pengertian kepada mereka. Dan itu yang saya lakukan. Dan alhamdulillah di tahun kedua, tahun ketiga ini lebih mudah lagi saya memberi pengertian mereka. Ada kesulitan nggak sih Pak di tahun pertama? Di awal meyakinkan. Di awal terus terang tidak menyalahkan mereka. Tidak karena kebanyakan yang mereka yang kekeh itu adalah pendukung-pendukung kita yang betul-betul akarnya kuat. Gitu aja. Cuman karena mereka tidak mengerti dunia pemerintahan dan lainnya, itu yang membuat mereka menjadi menjadi terkubu-kubu. Di saya, di kami, apalagi saya anggota DPRD, saya tidak memiliki kubu untuk saat ini. Kubu saya adalah masyarakat kota. Jadi kita di DPRD, fraksi kita di DPRD memperjuangkan hak-hak masyarakat siapapun itu. Ya, dinamika politik pada saat menjelang pemilihan apapun itu pasti akan terkotak-kotak gitu. Betul, ya Pak ya, terkotak-kotak. Tapi setelah terpilih selanjutnya harus menghilangkan kotak-kotak tersebut. Betul. Harus butuh fight banget untuk itu, begitu. Fight untuk kalau ke masyarakat tidak. Yang penting kan kita tetap membantu mereka. Meyakinkan mereka. Ya, meyakinkan dan membantu mereka. Pada saat mereka dibantu, mereka sadar karena mereka adalah di bagian kita. Tapi pada saat saya membantu yang bukan di bagian kita dulu, itu yang menjadi penolakan. Bukan penolakan, maksudnya mereka berbicara kepada kami. Tapi saya tetap membantu dan saya memberi pengertian kepada mereka. Dan sekarang pun mereka malah membantu orang lain itu untuk ke saya. Maksudnya itu, ya sudah kalau mau ada apa nanti bisa ke anggota DPRD, ke Pak Fernanda. Jadi kita betul-betul terbuka sekarang. Dan mereka pun membantu saya mencari orang-orang yang membutuhkan haknya diperjuangkan sekarang. Bukan untuk mendukung saya, bukan. Betul. Saya tidak berpikir itu sekarang. Saya berpikir cari orang-orang di bawah masyarakat kota yang haknya masih tidak dipenuhi oleh pemerintah daerah melalui APBD pemerintah daerah. Betul. Cari orangnya. Sekarang orang-orang kami mencari orang-orang tersebut. Tidak peduli latar belakangnya apa. Nah, membuka kunci di masyarakat itu yang agak harus butuh perjuangan banget. Sulit. Di tahun pertama sulit. Makanya saya tadi bicara tahun kedua, tahun ketiga tambah mudah lagi. Tadi juga sudah dijawab ya Pak ya, bahwa jadi anggota DPRD ini kan merupakan kepanjangan partai. Ada 6 fraksi gitu kan. Bagaimana Bapak pada waktu di tahun pertama menjalin komunikasi ya? Karena kan kita sudah berada di dalam satu lembaga ya, dari satu lembaga di mana harus meskipun berbeda kepentingan, tapi kan harus saling berkoordinasi. Betul. Pada saat itu bagaimana Bapak menyikapinya? Dinamikanya seperti apa? Kalau dibilang mudah, tidak mudah. Tapi kalau dibilang sulit, ya juga tidak sulit. Karena juga saya unsur pimpinan juga, sehingga memudahkan saya untuk berkomunikasi dengan yang lainnya. Karena kebetulan fraksi kami ada salah satu di unsur pimpinan yang saya menjabat itu. Jadi momen untuk berkomunikasi itu ada.
Tapi dibilang mudah ya tidak mudah. Tapi ya mau tidak mau harus kita laksanakan. Karena kalau kita ribut sendiri dalam, yang rugi juga masyarakat juga. Terus bagaimana mengakomodir hal-hal yang seharusnya nanti akan membuat kita stagnan gitu, maksudnya tidak bisa maju ke depannya kalau misalnya kita langsung tetap tidak berbengkerengan lah intinya ya Pak ya dengan yang lain. Sebenarnya itu kalau bahasa mengakomodir itu ya kan kita ini memperjuangkan hak masyarakat. Betul. Tentunya yang lain juga memperjuangkan hak masyarakat. Kita nanti berbicaranya dengan eksekutif, bukan antar legislatif. Memang antar legislatif memiliki background perjuangan yang berbeda. Tapi nanti berkomunikasinya yang akan berbeda pendapat banyaknya itu dengan eksekutifnya. Nah, yang bisa bahasanya apa ya, bahasa mengakomodir atau mencari jalan tengah adalah eksekutif. Dalam hal ini Bapak Wali Kota beserta jajaran UPD terkait. Kalau masalah perjuangan-perjuangan kami, kalau di internal ya biasanya internal mana yang mau kita munculkan apa. Tapi pada saat kita masing-masing fraksi memiliki perpanjangan tangan di badan anggaran. Ya pada saat nanti kita memperjuangkan poin-poin tertentu di badan anggaran, ya mereka berbicara masing-masing kan, anggota Banggar. Nah, nanti berbicara dengan siapa ya? Dengan eksekutif. Sehingga yang paling banyak nanti mencari jalan tengah, kemudian itu wali kota dalam hal ini OPD terkait. Oke. Gitu. Pimpinan dewan itu ada 3 ya Pak ya, ketua, wakil ketua 1 dan wakil ketua 2. Selama 3 tahun ini bagaimana nih Pak komunikasinya dengan 2 pucuk pimpinan ini? Ya tetap kita berkomunikasi karena kan semua itu kolektif kolegial. Jadi bagian dari keputusan adalah kolektif kolegial. Ya pada saat sudah diputuskan, walaupun ada salah satu dari kami mungkin tidak setuju ya tetap berjalan. Kembali lagi penilaian itu tidak ada pada teman-teman anggota DPRD. Penilaian kami ada pada masyarakat. Begitu mau kami tidak setuju dengan keputusan A, B, C, D, menurut saya tidak ambil pusing dengan penilaian di sekitar kita. Yang menilai adalah masyarakat, karena yang memilih kita masyarakat. Gitu. Ada nggak Pak satu kejadian atau peristiwa ketika Bapak dinobatkan sebagai wakil ketua ya pada waktu itu? Pada waktu di awal? Oh nggak ada, karena kan penobatan pimpinan DPRD kan sudah diatur oleh undang-undang berdasarkan suara terbanyak ya, dikembalikan kepada partai masing-masing. Sudah ketemu partai mana yang suara terbanyak, siapa yang dipilih oleh partai masing-masing dikembalikan kepada komponen partai. Jadi kalau penolakan tidak ada ya internal partai itu sudah. Ini tidak ada pada saat itu. Pak Fernanda, kan tadi saya juga menanyakan ya, jalannya komunikasi antara pimpinan dewan berjalan cukup baik. Pernah nggak Pak di suatu saat, di suatu masa bahwa utamanya di 3 tahun ini mengalami stagnan komunikasi atau komunikasinya berjalannya tidak baik, begitu? Kalau berjalan tidak baik, saya rasa tidak ya. Karena kalau berjalan tidak baik ya saya juga tidak akan ngantor di sini kan begitu. Tapi kalau ada komunikasi yang terkadang tersendat ya selalu ada. Kembali lagi karena kita ini ujung tombak perpanjang tangan dari fraksi dari partai masing-masing. Jadi selalu ada. Cuman tinggal bagaimana kita kembali komunikasi itu untuk jadi utuh sebagai DPRD. Yang menilai kembali lagi masyarakat. Jadi kalau tidak baik tidak ada. Cuman pada saat ada terjadi sedikit gesekan atau ya ada dan wajar. Nah ini artinya sampai sekarang masih kompak-kompak saja begitu ya Pak ya? Mau tidak mau harus kompak. Mau tidak mau kita harus kompak. Untuk jalannya pemerintahan yang baik. Harus kompak. Oke. Untuk tentang kebijakan yang dibuat. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang harus dibuat dan harus didiskusikan dengan 2 pucuk pimpinan yang lain. Apakah pernah nggak Pak terjadi miskom atau apa tentang kebijakan-kebijakan yang akan dibuat? Kalau miskomunikasi tidak ada, cuman ya pernah lah kayak misalnya saya tidak setuju dengan kebijakan A ini. Ya kalau ada 2 pimpinan yang mau jalan ya monggo, tapi saya sebagai pribadi wakil ketua 2 tidak setuju, itu ada. Tapi kalau miskomunikasi apa tidak ada. Saya selalu mengutarakan kok. Jadi teman-teman tahu kalau pada saat saya tidak setuju dengan suatu kebijakan, harusnya tahu teman-teman. Pemerintah juga tahu karena saya selalu berbicara. Saya tidak
ya diam apa tidak. Pada saat saya tidak setuju dengan suatu kebijakan, saya berbicara. Tapi kembali lagi kami tahu dari aturan dan undang-undang yang ada, kami memiliki keterbatasan. Saya memiliki keterbatasan dalam memperjuangkan. Tapi saya berbicara. Menurut saya pemerintah yang ini saya tidak setuju karena tidak pro rakyat. Alasannya A, B, C, D. Saya punya solusinya. Saya selalu memberi solusi dengan kebijakan yang saya kritik. Selalu. Saya tidak pernah hanya mengkritik suatu kebijakan, tapi saya memberikan solusi. Tunggu, solusi itu dilaksanakan atau tidak oleh eksekutif, yaitu domainnya eksekutif. Intinya sudah memberikan solusi. Betul. Ya, Pak, ya. Bapak tadi di segmen sebelumnya bahwa mengatakan bahwa saya, gitu ya, selaku wakil rakyat, tidak pernah mengkritik suatu kebijakan. Hanya mengkritik suatu kebijakan, tetapi saya juga memberikan solusi. Betul. Itu seperti apa, Pak? Iya. Jadi bukan tidak pernah mengkritik ya. Ya, bukan tidak pernah saya mengkritik. banyak sekali mengkritik gitu. Nah, cuman saya selalu memberikan solusi. Mungkin saya kasih contoh satu saja. Satu, kenaikan pajak daerah. Kenaikan pajak untuk masyarakat itu saya tidak sepenuhnya setuju. Jadi tidak sepenuhnya setuju karena pada saat itu adalah masa pandemi. Masa di mana masyarakat itu sulit, jangankan untuk membayar atau apa ya, mencari penghasilan untuk mereka dan keluarga mereka itu sulit. Kita semua tahu itu. Dan kebijakan kenaikan pajak itu pada saat masa pandemi. Kami tidak setuju itu. Maksud kami, saya dan fraksi kami ya, kami tidak setuju. Kami sempat memberikan solusi kepada pemerintah daerah. Saya bicara kepada eksekutif. Itu tujuannya apa? Kalau tujuannya untuk agar PAD daerah naik, pendapatan asli daerah, karena kan pajak itu masuk ke pendapatan asli daerah. Ada banyak cara lain yang bisa digunakan oleh pemerintah. Contohnya retribusi parkir. Perbaiki retribusi parkir itu. Komisi itu sudah DPRD sudah berkali-kali itu dengan eksekutif. Ini masih belum selesaikan itu. Itu salah satu contoh. Salah satu. Terus masih ada lagi, masih banyak. Katanya kita itu sekarang dibesar-besarkan dengan adanya tempat titik-titik pariwisata baru. Sumber Sentong, Pantai Permata, dan yang lain-lainnya. Lah itu kalau diperbaiki, karcis retribusi yang masuk, dan itu yang membayar bisa jadi bukan hanya warga kota, warga luar. Jadi mereka itu orang luar, dapat penghasilan dari luar kota, tapi mengeluarkan hasilnya ke Probolinggo itu kurang baik seperti apa. Nah kalau itu semua pariwisata diperbaiki oleh pemerintah daerah, ada retribusi baru yang masuk, istimewa kita, PAD kita naik, ada TWSL dan lain-lain lah, saya tidak sebutkan satu-satu. Bagaimana dengan kebun anggur kita, bisa nggak pemerintah itu dijadikan sebagai tempat titik wisata baru? Banyak. Nah itu salah satu contoh saja. Sobat Tim jangan salah sangka ya, ini tadi sebuah contoh gitu ya, sebuah contoh. Nanti takutnya dikembangkan sedemikian rupa sama Sobat Tim ini ya. Selanjutnya Pak ya, dari kebijakan tadi dalam satu fraksi, utamanya dari fraksi Golkar, dari fraksinya Pak Fernanda sendiri, itu kan banyak anggotanya nih dalam sini. Ada berapa Pak di DPRD? Kita total dengan saya 5. Ada 5. Nah, pasti mereka juga punya ide atau punya suatu kebijakan sendiri. Bagaimana itu Pak Fernanda selaku kepanjangan tangan dari fraksi Golkar ini agar kebijakan-kebijakan dari rekan-rekan yang ada di fraksi Golkar itu bisa dilaksanakan di nantinya? Ya tentunya itu kan kita kan selalu berkomunikasi ya, baik secara internal maupun eksternal. Eksternal kita ketemu dimanapun, di partai kita berkomunikasi, di internal kita juga ada rapat-rapat fraksi, karena kan diakomodir di DPRD itu ada rapat-rapat fraksi untuk semua fraksi ini. Saya mencontohkan saya karena saya yang tahu di tempat saya itu, ya pada saat rapat itu kita selalu mencurahkan apa yang ingin kita perjuangkan. Kita satukan visi dan misi, semua itu kita ambil selalu. Bukan hanya punya saya saja, tidak, punya masing-masing, semua kita perjuangkan. Karena nanti satu fraksi itu ada yang di Banmus, ada yang di Banggar, lah itu yang kita ada yang di Bapemperda nantinya, itu kita perjuangkan mereka. Tetap sama. Intinya adalah memang itu menyangkut hajat hidup masyarakat Kota Probolinggo. Itu sudah komitmen kami, siapapun itu. Terkait dengan tagline-nya kita tadi Pak di depan bahwa 3 tahun
Fernanda Zulkarnain BSEM SCS ini mengabdi di menjadi anggota dewan. Apa saja Pak yang kiranya sudah menjadi hasil dari kebijakan-kebijakan yang Bapak buat? Jadi begini, kami tidak membuat kebijakan, Mbak Tini. Oh, ya. Kembali lagi, kita tidak membuat. Ya? Kita tidak membuat kebijakan, tapi kita bagian dari mereka yang membuat kebijakan. Kita bagian, DPRD adalah bagian dari pemerintah daerah, bagian. Ada legislatif, ada eksekutif. Apapun itu yang membuat sebuah kebijakan adalah eksekutif. DPRD mendorong untuk terjadinya kebijakan itu. Jadi ini kerjasama dua tim ya, kerjasama antara legislatif dan eksekutif gitu. Jadi tidak bisa serta-merta kita menampilkan eksekutif. Kita kan tidak bisa. Betul. Itu sebenarnya dari yang kami mulai dari awal ya, dari fraksi ke DPRD itu banyak yang hilang kebijakan yang ingin kami perjuangkan, banyak yang tidak berhasil. Dari DPRD ke eksekutif juga banyak yang tidak berhasil. Yang menguap begitu ya Pak? Ya istilahnya apapun itu menguap, tapi ya belum berhasil lah. Ya belum berhasil. Saya pun tidak patah semangat. Yang tidak berhasil di tahun awal kita perjuangkan lagi di tahun kedua. Yang tidak berhasil kita perjuangkan lagi, dan akan begitu seterusnya dari kami. Itu jadi banyak kebijakan yang kita ambil bersama dengan eksekutif. Contohnya juga bagaimana sekarang kesehatan sudah gratis untuk seluruh warga Kota Probolinggo tanpa terkecuali. Itu terus sekarang kita juga lagi mendorong walaupun belum berhasil ini seragam gratis untuk masyarakat siswa ya yang baru naik ke SD dan ke SMP. Itu kami saya memperjuangkan mulai dari 2019 saya terpilih langsung itu. Karena seperti saya ingin, apa itu Pak? Apanya seperti apa? Seperti apa wujud dari seragam gratis ini sebenarnya? Belum. Sempat jadi sedikit polemik ya. Ya itu memang panjang ya. Kita memperjuangkan mulai 2019, baru ada anggarannya itu baru 2022. 2021. Sekarang 2021 baru baru eksekutif setuju ada anggaran untuk seragam gratis. Jadi bayangkan mulai 2019 kita perjuangan, 2020 tidak berhasil, 2021 ya tidak usah bicara bagaimana kita akhirnya itu muncul ya, nggak usah bicara itu. Cuman eksekutif akhirnya mengalokasikan dana untuk seragam. Kalau saya tidak salah itu 4,5 miliar kalau nggak salah. Jadi sudah ada ini disiapkan, dihitung sudah jumlahnya oleh pengampu, OPD pengampu Dinas Pendidikan kurang lebih segitu. Bukan kami yang menghitung. Berarti anggarannya harus ada, ada digeser di sini. Ini untuk sekali lagi ya Pak ya, ini hanya contoh satu usulan dari ini loh ya. Ada banyak sekali. Banyak sebenarnya tentang seragam ini gitu kan. Sudah ada 2022 itu 4,5 dari eksekutif setuju, legislatif juga sudah disediakan. 2021 itu berarti kan untuk 2022. Nah kami sudah, karena kami ada reses dan lain-lain, kami menginfokan ke masyarakat, sudah jangan khawatir, insya Allah akan ada seragam gratis, kamu nggak perlu khawatir, karena itu masih impactnya pandemi kan masih ada. Bayangkan mereka beli bukan seragam ya, kainnya saja itu 1 sampai 2 juta, belum ongkos jahitnya. Di mana mereka cari? Iya benar. Nah itu yang kita perjuangkan. Nah akhirnya kenapa saya kok tahu sampai nilainya apa ya? Karena saya sering komunikasi dengan masyarakat. Saya tahu, makanya saya memperjuangkan karena ya aspirasi dari mereka. Anggaran ada, ternyata saya dapat info pertengahan itu kenaikan kelas semuanya membayar. Ya apa enggak saya langsung ya kaget, akhirnya saya komunikasi dengan dinas. Loh kok bisa? Uangnya sudah ada, pemerintah sudah memberikan uang. Tidak dikeluarkan karena ada alasan-alasan tertentu yang mereka tidak berani untuk mengeluarkan. Kemarin sempat viral juga ya Pak ya. Sempat viral kan? Mungkin teman-teman media juga tahu waktu saya berbicara di waktu itu momen Banggar kalau nggak salah. Itu. Karena saya tahu secara perhitungan dana dari mana saya tahu. Tapi itu kan tidak cair akhirnya, tidak cair ya, karena kan dinas pengampu yang mengeluarkan. Kami ini mendorong agar dana itu ada, dana sudah disiapkan. Itu sudah dalam ukurannya dari Pak Fernanda bahwa sudah berhasil mendorong sebenarnya para wakil itu untuk satu kebijakan membuat seragam gratis. Teman-teman juga kompak ingin ada uang segitu miliar itu untuk dialokasikan untuk seragam gratis untuk masyarakat. Nah, terus kalau dinas pengampunya tidak berani dengan alasan A, B, C, D, ya mau gimana? Dan sayangnya saya tidak diinfokan di awal. Nah kalau saya ini kan selalu bilang ke dinas-dinas terkait, saya ini di sini untuk membantu mencari solusi.
bukan untuk bertentangan dengan dinas. Kalau tidak boleh Pak, ya udah ayo kita cari solusi. Saya bisa membantu berpikir. Ada solusinya waktu itu Pak? Loh, solusinya kan pada saat itu saya tahu kan pada saat sudah tidak boleh. Pada saat tidak boleh saya minta kepada dinas terkait, sudah kalian coba kunjungan kerja ke daerah-daerah yang sudah melaksanakan bertahun-tahun. Ke Lumajang, ke Kediri, kota Kediri yang mirip dengan kita, baik anggarannya maupun lain-lainnya. Ya, mirip banget. Itu banyak sekali daerah yang sudah melaksanakan. Kalau kita tidak boleh dengan alasan ada undang-undang dari Permendikbud, lah mereka kan undang-undang Permendikbudnya sama aturan kok mereka bisa? Nah, saya memberi solusi itu pada saat saya baru tahu itu, tapi masyarakat sudah sengsara, mereka sudah harus beli. Kalau mereka dari awal komunikasi dengan Pak, ini ada undang-undang yang tidak memperbolehkan. Dari awal saya sudah bicara, kalian coba ke kota ini yang bisa. Nah, setelah dari kota itu apa yang membuat mereka bisa? Ayo kita diskusi lagi. Tapi tidak boleh berkecil hati juga ya Pak ya, meskipun tidak berhasil di sini, intinya program tersebut sudah ditanggapi baik oleh eksekutif, kemudian mungkin bisa dilaksanakan di tahun berikutnya dengan tadi ada melakukan studi banding. Kita memperjuangkan tahun depan ada, tapi berkurang dananya menjadi hanya 1 miliar. Dari 4,5 miliar kalau nggak salah itu jadi 1 miliar, kurang lebih 900 sekian. Alasannya adalah karena yang berani dinas pendidikan berikan itu kepada masyarakat miskin yang sudah ada namanya di daftar DTKS itu. Yang sudah tertera di DTKS itu masyarakat miskin itu boleh berani dinas untuk melakukan untuk itu. Ya, saya inginkan untuk seluruh warga biar tidak ada di bawah itu tetangga saya dapat, saya tidak dapat. Saya tuh inginnya untuk seluruh warga, harusnya mampu gitu. Ada yang tidak merata juga gitu kan. Iya, nah, akhirnya ini sementara. Tapi ya karena sementara agar berjalan, saya juga sudah untuk awal ini, tapi tetap kita akan perjuangkan bagaimana masyarakat bisa dapat. Berarti ini nanti ada tugas baru buat Pak Fernanda agar meredam masyarakat yang nantinya pastinya tidak ya, akan. Dan itu sulit sekali nantinya. Ada yang tidak mampu, tidak masuk di DTKS. Nah, itu banyak sekali. Itu nanti ada kebijakan lain ya Pak yang mungkin yang akan kita akan dorong membantu membuat kebijakan itu, dan ada jalannya menurut saya. Yang penting eksekutif mau. Oke. Bapak ini yang terakhir 3 tahun Bapak mengabdi, hampir kurang 1 tahun 10 bulan ya Pak ya kalau nggak salah ya. Kurang lebih. Nggak sampai 2 tahun. Oke. Harapan Bapak Fernanda sendiri terhadap kinerja DPRD. Kalau kita sebagai lembaga DPRD ya tentunya ya kita harus mempertahankan kewajiban kita, yaitu mendengarkan aspirasi masyarakat dan memperjuangkan itu ya. Kalau secara undang-undang kan ada 3 tugas kita ya. Tapi sebenarnya alasan dasar kita menjadi anggota DPRD adalah bagaimana kita bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat, kita bawa ke pemerintahan daerah, kita buat aturan yang bisa mengamini aspirasi mereka. Sebenarnya kalau menurut saya itu, selama kita semua tetap di jalur itu, insya Allah kita bermanfaat. Lembaga DPRD ini juga bermanfaat. Intinya saya juga membuka lebar, kami teman-teman juga membuka lebar bahwa DPRD terbuka untuk masyarakat. Saya juga sering menerima masyarakat di sini, tidak ada masalah buat saya. Insya Allah ke depan pasti ya pemerintahan akan lebih baik. Masyarakat harus sudah mulai pandai semua ya, paham semua. Harapan saya Kota Probolinggo bisa lebih maju ke depannya. Pak, ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir. Bisakah menyebutkan 3 kebijakan yang berhasil didorong ya Pak ya untuk dilaksanakan oleh eksekutif selama 3 tahun terakhir? Sebenarnya bukan berhasil ya, tapi yang sudah kita dorong dan mulai ke arah ke sana, ada hasilnya itu, yaitu kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan pembangunan Kota Probolinggo yang merata di semua daerah. Baik, Bapak terima kasih. Terima kasih. Nah, Sobatin, itu tadi obrolan santai kita yang positif, inspiratif, dan juga membangun. Sampai jumpa di Kopi Time selanjutnya.